Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Aku bahagia karena Tuhan menjaga Papa, Mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja.
Halo Kak Iren. Ya Kak Cindy, ada apa? Mau ngingetin kalau besok kita ada ibadah sekolah minggu jam 8 ya? Terus lanjut Sunday Funday bareng sama teman-teman yang ikut ibadah online. Aku inget kok Kak Cindy, terima kasih ya. Bukan itu Kak Iren. Aku bukan mau ngingetin itu. Gini, aku tuh mau pinjem buku pelajaran matematika punyanya Kak Iren. Soalnya punya Kak Iren itu lengkap banget. Jangan lupa besok dibawain ya Kak ya. Oh, buku yang merah itu. Iya Kak Iren, betul, yang warna merah itu. Oke, aku janji besok aku bawain sekalian Kak. Oke, makasih ya Kak Iren sebelumnya. Oh iya, jangan lupa besok bawa pesanan yang Kak Yasi ya, yang Kak Yasi bilang kemarin ya. Oh, soal foto itu ya? Oke, aku pasti bawa, janji deh Kak. Oke, dah Kak Iren. Dadah Kak Cindy. Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi juga kakak-kakak. Selamat pagi Kak Daud. Shalom adik-adik semuanya. Wah, seneng banget aku hari ini karena aku bisa menyapa adik-adik lagi. Betul Kak Cindy. Tadi sudah sekolah minggu, terus sekarang bisa nyapa adik-adik kembali. Wah, seneng ya. Betul banget Kak Iren. Semoga adik-adik yang ada di rumah juga tetap semangat ya. Ataupun buat teman-teman yang sedang bersama dengan kita dimanapun teman-teman berada. Yuk hari ini kita mau semangat untuk beribadah bersama-sama. Oke Kak Yasi, kalau kita udah siap, kita mulai aja ya acara kita. Tapi kita mau berdoa dulu ya. Dan ada kakak sekolah minggu kita yang akan memimpin kita dalam doa. Halo kakak-kakak semuanya, wah terima kasih ya sudah semangat. Nah tapi ada adik di rumah nggak boleh kalah semangat ya. Kita mau doa dulu teman-teman sebelum kita mulai Sunday Funday. Nah, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap hal yang boleh kami kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang sudah Engkau berikan buat kami. Hari ini Tuhan, kami mau untuk memulai ibadah Sunday Funday kami. Tuhan berkati setiap kami. Berikan kami hati yang baik, berikan kami telinga yang baik, berikan kami mata yang baik, supaya setiap apa yang kami terima, apa yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu kami boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengerjakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati guru-guru sekolah minggu, berkati kakak-kakak yang melayani, berkati orang tua, mama, papa. Kiranya Tuhan Kau yang memberikan kekuatan, kesehatan. Yang mengucap syukur Kau yang mulaikan Sunday Funday kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Yeay, tetap semangat teman-teman. Mesti ditonton sampai habis, kita ikuti sampai habis, dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Oke, langsung aja kita memuji Tuhan bersama di Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Haleluya, ku memuji
Kak Iren, mana pesenanku kemarin? Astaga Kak Cindy, maaf Kak Cindy, aku lupa. Padahal aku udah siapin kemarin di atas meja. Tadi pas aku berangkat, lupa bawa Kak Cindy. Ya, Kak Iren gimana sih? Kan kemarin Kak Iren sudah janji kalau mau bawain aku buku. Maaf ya Kak Cindy, maaf. Tuh, kok Kak Iren bisa lupa sih? Kak Cindy pastinya sedih dan kecewa ya kalau ada sahabat kita yang ingkar janji. Iya Kak Yasi, padahal aku udah berharap banget. Aku sudah membayangkan nanti pulang dari Sunday Funday aku mau belajar pakai bukunya Kak Iren. Ya, tapi Kak Cindy nggak boleh marah sama Kak Iren. Nanti coba kita pikir caranya gimana. Aku punya ide Kak. Sekarang Kak Iren WA kakaknya Kak Iren, terus nanti pas jemput Kak Iren suruh sekalian bawa bukunya. Wah, ide cemerlang itu Kak Dut. Terima kasih banyak ya Kak. Yes, kakakku bilang oke Kak. Maaf ya Kak Cindy, pasti Kak Cindy kecewa ya. Maaf ya Kak. Iya Kak Iren, aku sebenarnya memang sedih dan kecewa sih. Tapi ya sudah toh, nanti dibawakan sama kakaknya Kak Iren kan? Iya Kak. Adik-adik, kakak mau bertanya dulu nih, apa yang dimaksud dengan janji? Ya, janji adalah sesuatu yang harus ditepati. Kata orang, janji itu adalah hutang dan karena itu harus ditepati. Nah, siapa di antara adik-adik yang suka berjanji? Apakah janjinya adik-adik itu ditepati? Nah, kalau belum nih, mengapa tidak ditepati? Ingatlah, adik-adik, sekali kita berjanji dan kita tidak menepati janji itu, maka berarti kita tidak setia. Seperti Kak Iren tadi, ketika tidak menepati janjinya, pasti ada orang lain yang akan merasa sedih. Betul Kak Yasi, orang yang tidak menepati janji itu akan dianggap sebagai orang yang tidak bisa dipercaya, lalu ingkar janji atau tidak setia pada apa yang sudah dikatakan. Tapi aku mau kok memaafkan Kak Iren. Tos dulu Kak. Terima kasih ya Kak Cindy. Oh iya Kak Yasi, kemarin kita kok disuruh buat foto masa kecil kita, buat apa ya Kak? Oh ya, Kak Iren nggak lupa kan? Nah, terima kasih ya Kak Iren sudah diingatkan. Nah, pagi hari ini kan kita akan membahas tema Aku Percaya Tuhan Menepati Janjinya. Kak Yasi ingin menceritakan penyertaan Tuhan lewat foto kita di masa kecil. Nah, dimulai dari aku ya Kak. Nah, ini Kak, ini foto masa-masa kecil. Waktu ini nih fotonya bareng-bareng sih Kak. Jadi ada sepupu, ada ponakan, ada juga Pak D juga ada. Kalau aku inget foto ini ya Kak, aku tuh inget foto ini tuh waktu itu ya kira-kira kayaknya masih SD deh kalau nggak salah. SD atau TK ya, aku juga lupa nih Kak karena udah lama banget. Tapi aku bersyukurnya gini nih Kak, sebenarnya dulu keluargaku tuh sebenarnya banyak yang belum percaya sama Tuhan. Tapi kalau inget proses setiap pengenalan kepada Tuhan, aku bersyukur banget sampai hari ini aku itu istilahnya kayak apa ya, diarahkan, kemudian bersyukur kalau aku tuh tetap jadi anak yang percaya sama Tuhan sampai detik ini, karena di tengah-tengah keluargaku yang sebenarnya banyak banget yang belum percaya sama Tuhan. Tapi puji Tuhan, seluruh keluargaku, papa, mamaku, bahkan seluruh sebagian besar yang dulunya itu belum percaya sama Tuhan, hari ini sudah banyak yang percaya sama Tuhan Kak. Aku bersyukur banget buat penyertaan Tuhan. Gitu kalau ceritaku dari foto yang ini nih Kak. Gitu. Kalau Kak Iren gimana? Nah, kalau fotoku nih Kak, ini tuh fotoku waktu aku masih TK. Nah, waktu itu liburan dari sekolah nih Kak. Aku sama teman-teman sekelas diajak pergi ke Museum Kapal Selam di Surabaya. Nah, kalau aku lihat foto ini ya Kak, ya ampun, aku dulu tuh kecil banget Kak, kurus gitu kan. Terus kalau aku inget-inget sampai detik ini tuh ya ampun, penyertaan Tuhan luar biasa banget. Karena memang di waktu kecil dulu gak tahu kenapa nih, gampang banget Kak buat sakit, ya kan? Sampai aku inget banget, aku minta tolong ke Tuhan, Tuhan aku gak mau sakit lagi. Kiranya Tuhan menyembuhkanku karena aku gak mau ngerepotin orang tuaku gitu loh Kak. Karena aku sedih juga kalau orang tuaku sedih. Dan puji Tuhan banget, bersyukur banget kalau Tuhan masih memberikan kesehatan kepadaku sampai detik ini Kak.
Wah, keren banget ya Kak Iren. Luar biasa. Aku juga punya cerita nih Kak. Nah, Gimana, ini Kak? fotoku Kak. Nah, ini tuh fotoku waktu kayaknya kalau nggak salah sama kalau nggak TK ya juga SD. Ini waktu ulang tahun Kak. Ya banyak harapan kan kalau ulang tahun itu ya keluarga ingin sehat sampai nanti nggak tahu sampai kapan selalu bersama-sama, terus tetangga-tetangga juga baik-baik semua dan harapan mereka juga tercapai, harapan orang tua kita juga tercapai. Jadi ya banyak harapan lah di dalam foto ini gitu Kak. Jadi sampai sekarang pun aku juga bersyukur masih bisa bernafas, diberi nafas sampai Tuhan sampai saat ini. Wah, puji Tuhan, keren Kak Daud. Nah, sekarang kalau ini nih terakhir. Nah, ini fotoku waktu aku diajak tamasya. Ini aku masih balita ya, jadi masih di bawah 5 tahun, belum sekolah. Ini aku diajak tamasya ke salah satu tempat rekreasi yang ada di kota Malang. Nah, dulu waktu aku masih balita itu Kak, aku tinggalnya sama nenekku karena orang tuaku harus bekerja di luar kota, dua-duanya. Nah, kemudian aku rindu sama mereka. Tapi mereka janji nanti kalau ayah sama ibu dateng, kamu aku ajak jalan-jalan, dan ternyata bener. Waktu ayah dan ibuku pulang dari kerja, mengunjungi aku di rumah nenekku, itu aku diajak rekreasi Kak ke salah satu tempat rekreasi tadi, dan aku seneng banget. Aku masih ingat rasanya walaupun sekarang aku sudah sebesar ini, tapi rasa bahagianya menahan rindu dan akhirnya bertemu dengan orang tuaku, dan orang tuaku mau menepati janji. Itu seneng banget Kak, luar biasa itu. Wah, terima kasih ya kakak-kakak buat ceritanya. Melalui kisah-kisah ini, Kak Yasi pengen nih bawa kakak-kakak semuanya untuk bisa bersaksi dan bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kalau kita ada hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Betul banget Kak Yasi. Nah, kalau lihat foto-foto ini tuh aku bisa melihat betapa baiknya Tuhan sudah memelihara keluargaku dan juga kehidupanku. Adik-adik di rumah nanti juga bisa coba deh cari foto masa kecil kalian bersama keluarga dan ingatlah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Aku juga bersyukur Kak hari ini bahwa Tuhan masih menyertai aku. Kalau ingat fotoku pas kecil itu dan hari ini, wah luar biasa banget Kak penyertaan Tuhan sampai saat ini. Ya, tepat sekali nih kakak-kakak. Hari ini kita akan belajar tema Tuhan menepati janjinya. Dan kita akan belajar dari Yosua dan bangsa Israel yang diajak untuk mengingat akan kebaikan dan penyertaan Tuhan. Tapi Kak Yasi, sebelumnya kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu ya. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri dan semangat untuk memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan masukku, Dia gunung batu dan keselamatanku.
Adik-adik, manusia seringkali berjanji tapi hanya janji semata dan pernah tidak menepati janjinya seperti Kak Iren tadi. Tetapi berbeda dengan Tuhan, janji Tuhan selalu ditepati. Nah, salah satu buktinya adalah dalam kitab Yosua 24 ayat 1 sampai 28. Pada suatu hari, Yosua mengumpulkan bangsa Israel di kota Sikem untuk berbicara kepada mereka. Mengapa Yosua mengumpulkan bangsa Israel di tempat itu? Wah, pasti itu hari yang istimewa ya, Kak? Betul Kak Daud. Yosua ingin mengingatkan bangsa Israel akan janji Tuhan yang pasti akan Tuhan tepati. Dimulai dari janji kepada Abraham bahwa Tuhan akan menjadikannya bangsa yang besar dan memberi tanah Kanaan. Apakah Tuhan telah memenuhi janjinya adik-adik? Ya, Tuhan menepati janjinya dengan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir dan menyertai mereka selama perjalanan di padang gurun, hingga akhirnya mereka bisa sampai di tanah Kanaan. Oleh karena itu, sebagai bentuk ungkapan syukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan, Yosua meminta bangsa Israel untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan dan menaati firman-Nya. Kak Daud bisa bantu baca ayat 15 ya? Oke, Kak. Yosua 24 ayat 15. Yosua berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Adik-adik, bangsa Israel diberikan pilihan apakah mereka mau tetap setia kepada Tuhan yang sudah menjadikan mereka bangsa yang besar, ataukah mereka akan beribadah kepada allah-allah lain. Adik-adik, pada waktu itu orang Israel ada bersama-sama dengan orang Kanaan yang percaya dan menyembah kepada dewa-dewi atau ilah-ilah lain. Karena itu mungkin saja bangsa Israel akan tergoda dan terpengaruh untuk melakukan hal yang sama. Karena itu Yosua dengan tegas dan sungguh-sungguh mengingatkan bangsa Israel supaya mereka tidak menyembah Allah lain selain Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Apa jawab umat Israel adik-adik? Pengakuan bangsa Israel, kami pun akan beribadah kepada Tuhan karena Dialah Allah kita. Itulah jawaban bangsa Israel, bahwa mereka akan setia melayani dan beribadah kepada Tuhan karena semua yang telah dilakukan Tuhan terhadap mereka. Bangsa Israel berjanji bahwa mereka tidak akan mengikuti orang-orang Kanaan yang menyembah ilah-ilah lain, tetapi hanya kepada Tuhan saja mereka akan setia beribadah. Jelas sekali ya adik-adik, apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan telah menepati janjinya dan memberikan penyertaannya kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel sendiri percaya akan janji Tuhan itu. Demikian juga dengan Yosua yang percaya pada janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menjadikan Israel bangsa yang besar serta memberikan seluruh tanah Kanaan. Hal itu sudah Tuhan genapi dan bangsa Israel pun telah percaya akan hal itu. Karena itu Yosua dan seisi rumahnya serta bangsa Israel mau setia beribadah kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya. Tuhan juga mau adik-adik percaya akan janjinya bahwa Ia akan selalu menyertai adik-adik. Apakah adik-adik percaya akan janji Tuhan? Coba adik-adik berikan salah satu contoh bahwa adik-adik percaya kepada janji Tuhan. Aku percaya Kak, pasti Tuhan akan memberikan kepada kita semua masa depan yang penuh harapan. Yuk kita mengajak adik-adik dengan semangat menyanyikan pujian Rancanganmu Indah. Harapan selami
Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasil. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Adik-adik, kita sudah belajar bahwa Yosua mengajak bangsa Israel untuk membuat perjanjian kepada Tuhan sebagai pernyataan dan bukti kesungguhan umat Israel untuk mau setia beribadah dan percaya kepada Tuhan. Nah, hari ini kakak-kakak di sini juga mengajak adik-adik semuanya untuk membuat janji kepada Tuhan untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan sampai selamanya. Bagaimana dengan adik-adik semua? Apakah adik-adik juga mau berjanji kepada Tuhan untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan? Kalau aku sih mau banget sih, Kak. Aku juga mau, Kak. Dan aku juga mau mulai dari kehidupanku sehari-hari, seperti berjanji untuk mau rajin berdoa, datang ke sekolah minggu setiap hari Minggu, rajin belajar, rajin membaca renungan harian, mau untuk melakukan firman Tuhan. Aku pun juga mau, Kak. Kita bersama-sama meminta pertolongan Tuhan supaya kakak-kakak di sini dan adik-adik yang menyaksikan Sunday Funday, kita semuanya diberikan anugerah oleh Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan dan tidak mau meninggalkan Tuhan sampai seumur kehidupan kita.
Adik-adik, janji Tuhan itu selalu ditepati, seperti Tuhan menepati janjinya kepada bangsa Israel. Maka Tuhan pun akan menepati janjinya kepada kita. Karena itu, percayalah selalu kepada Tuhan dan janji-janjinya bagi kehidupan kita semua. Aku percaya akan janji Tuhan. Dan aku berjanji akan tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kehadirannya, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kehadirangan, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kehadirangan, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Sekarang waktunya ingat-ingat, ting. Yang pertama, janji Tuhan itu selalu ditepati, seperti Tuhan menepati janjinya kepada bangsa Israel. Maka Tuhan pun akan menepati janjinya kepada kita. Yang kedua, tetaplah percaya akan janji Tuhan, walaupun terkadang kita ada di masa-masa penantian. Yang ketiga, jangan pernah menyimpang dari jalan Tuhan. Tetaplah pelihara janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, mari kita berjanji untuk tetap setia, percaya, dan beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa setia, mengasihi, dan menyertai kita. Oke adik-adik, waktunya untuk ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini ada di Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Sekarang waktunya pengumuman. Yang pertama, dengarkan renungan yang setiap pagi sudah dikirimkan Bapak Ibu Guru kalian masing-masing. Yang kedua, jangan lupa minggu depan hari Minggu ada ibadah sekolah minggu onsite lagi ya di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu jam 8 pagi.
Jangan lupa tetap untuk mengikuti protokol kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan, serta menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, buat adik-adik yang masih mengikuti ibadah online, Sunday Funday akan tetap hadir menemani adik-adik semuanya jam 10 pagi. Dan pengumuman yang terakhir, jangan lupa untuk papa mama untuk menghadiri ibadah onsite hari Minggu jam 6 pagi di gedung gereja GPDI Elohim Batu. Dan sekarang waktunya kita untuk berdoa. Adik-adik ambil sikap doa yang baik, kakak akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu pagi hari ini yang indah. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu dan kami sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa janji Tuhan adalah janji ya dan amin dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami tidak tawar hati Tuhan dalam masa-masa penantian kami Tuhan, tetapi biarlah pengharapan itu menjadi bagian kami dalam menantikan janji Tuhan yang kami percaya Tuhan pasti akan menepatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tadi sudah beribadah sekolah minggu onsite, kami juga sudah mengikuti Sunday Funday. Kiranya Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini. Terima kasih, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Dan sampai jumpa di Sunday Funday minggu depan. Every day, sing and shout for Jesus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bersukacita